teknik bimbingan dan konseling, pendekatan psikodinamika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofida Zakiyah dengan nomor NIM 120401138. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengertian dari teknik psikodinamika. Saksikan terus ya. Psikodinamika adalah suatu ilmu yang mempelajari kepribadian manusia. Perbuatan manusia ditentukan oleh cara pikiran, perasaan, dan juga kehendak. Beberapa asumsi psikodinamika terhubung dalam jiwa atau banyak peristiwa mental yang terjadi di luar kesadaran atau alam bawah sadar. Menurut Freud, psikodinamika menguraikan dinamika ketidaksadaran seseorang seperti dorongan dalam diri, konflik, dan juga energi insting. Freud meyakini bahwa kehidupan individu sebagian besar dikuasai oleh alam bawah sadar, sehingga tingkah laku banyak didasari oleh hal-hal yang tidak disadari, seperti keinginan, impuls, atau dorongan. Nah, keinginan atau dorongan yang ditekan akan tetap hidup dalam alam bawah sadar dan sewaktu-waktu akan menuntut untuk dipuaskan. Teori psikodinamika ditemukan oleh Sigmund Freud yang lahir pada tahun 1856 dan meninggal pada tahun 1939. Dia memberi nama aliran psikologi yang dia kembangkan sebagai psikoanalisis. Teori psikodinamika adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa perilaku berasal dari gerakan dan interaksi dalam pikiran manusia. Kemudian, pikiran itu merangsang perilaku dan keduanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Setiap tindakan kita merupakan hasil interaksi dan pergerakan dalam pikiran kita. Nah, teori psikodinamika memandang akan pentingnya pengaruh lingkungan, terutama lingkungan yang diterima oleh individu pada awal perkembangannya. Lingkungan awal merupakan pondasi yang menjadi pijakan kuat pada tahun-tahun berikutnya. Nah, struktur kepribadian menurut Sigmund Freud itu ada 3. Yang pertama id, yang kedua ego, yang ketiga superego. Nah, yang pertama dulu nih kita bahas. Id adalah segala sesuatu yang bergejolak di dalam diri manusia, kayak rasa ingin makan, rasa ingin berhubungan seksual, dan juga sebagainya. Nah, id ini berada di alam bawah sadar. Id adalah sistem kepribadian yang asli yang dibawa sejak lahir. Dari id ini kemudian akan muncul ego dan juga superego yang tadi saya sebutkan. Saat dilahirkan, id berisi semua aspek psikologi yang diturunkan seperti insting, impuls, dan drives. Id beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan atau disebut pleasure principle, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Id ini hanya mampu membayangkan sesuatu tanpa mampu membedakan hayalan itu dengan kenyataan yang benar-benar memuaskan kebutuhan. Id tidak mampu menilai atau membedakan yang mana yang benar dan juga mana yang salah. Tidak tahu moral juga. Nah, alasan inilah yang kemudian membuat id memunculkan ego. Yang kedua yang kita bahas adalah ego. Ego di sini adalah bagaimana kita menghadapi realita. Jadi fungsinya ego ini yaitu untuk menengahi antara id yang terus-menerus mendorong dari bawah dan atau alam bawah sadar, kemudian dengan si superego yang menekan dari atas. Nah, ego ini adalah eksekutif atau pelaksana dari kepribadian yang memiliki 2 tugas utama. Yang pertama yaitu memilih stimuli mana yang hendak direspon atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Yang kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang yang resikonya minimal. Ego sesungguhnya bekerja untuk memuaskan id. Karena itu, ego yang tidak memiliki energi sendiri akan memperoleh energi dari si id. Dan yang ketiga, ada superego. Superego adalah hal-hal yang terkait dengan norma, budaya, nilai, dan agama. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistis atau idealistic principle sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistik dari ego. Nah, ada tiga fungsi superego. Yang pertama, mendorong ego menggantikan tujuan-tujuan realistik dengan tujuan moralistik. Yang kedua, merintangi impuls id, terutama impuls seksual dan agresif yang bertentangan dengan standar nilai masyarakat. Yang ketiga, mengejar kesempurnaan. Mungkin hanya itu sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Yang pertama ada teknik iMessage atau bisa juga disebut sebagai teknik I statement, yang dimana teknik ini menekankan pernyataan aku di dalamnya. I statement atau iMessage diajarkan untuk membantu klien menangani emosi atau amarahnya dengan cara yang positif dan non kekerasan. iMessage ini juga bisa membantu klien mengambil suatu tindakan untuk mengubah suatu situasinya. Di dalam teknik iMessage, pembicara bertanggung jawab secara penuh terhadap perasaan-perasaannya dan membaginya dengan kliennya. Pembicara juga akan mengkomunikasikan masalah atau perilaku yang problematik kepada lawan bicaranya atau penerima pesannya, sehingga nanti penerima pesannya itu akan sadar, dan dengan demikian pesannya akan bertanggung jawab untuk memodifikasi atau mengubah suatu situasinya tersebut kepada yang lebih baik lagi. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, maaf tadi terlambat karena telat bangun. Iya, nggak apa-apa, silakan duduk. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu. Sebenarnya tadi saya sempat kecewa karena kamu datang terlambat. Saya berpikir semangat kamu menurun. Apakah semangat kamu menurun? Saya berharap next time gitu ya, kamu bisa tidur lebih awal atau menyesuaikan kegiatan kamu dengan waktu kamu sehingga kamu bisa datang lebih pagi. Baik, kalau begitu saya. Nah, itu videonya teman-teman. Di video tadi seorang konselor menyebutkan kekecewaannya kepada kliennya karena sudah menunggu terlalu lama dari jam yang sudah dijanjikan dengan kata, saya sebetulnya kecewa karena Anda datang terlambat, seperti itu. Dan seorang konselor juga nantinya mengharapkan agar klien bisa lebih baik lagi ke depannya, dan itu di sana ada pesannya yang tersirat, dan itu juga bisa membantu mengubah situasi seorang klien untuk menjadi lebih baik ke depannya. Yang kedua ada teknik acting as if, yang dimana teknik ini merupakan suatu teknik yang di dalamnya klien akan diminta bertindak seakan-akan. Ini bertujuan untuk meningkatkan minat sosial dan perasaan klien dengan diukur melalui 4 kriteria. Yang pertama, berkurangnya gejala. Yang kedua, meningkatnya fungsi. Yang ketiga, meningkatnya selera humor. Dan yang keempat, menghasilkan perubahan di dalam situasi atau perilaku tersebut. Di dalam teknik acting as if ini bukan hanya mengubah klien dari sisi perspektifnya saja, melainkan mengubah klien juga di dalam segi perilakunya. Dan acting as if ini adalah suatu teknik dengan cara seorang konselor meminta atau memerintahkan kliennya untuk memperagakan atau bertindak seakan-akan dirinya itu memiliki keterampilan dalam menangani suatu peristiwa sulit atau keadaan sulit secara lebih efektif dan efisien. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut ini. Kelas berapa
Yang ketiga ada teknik mutual storytelling, yang dimana nanti di dalam teknik ini adalah teknik saling tukar cerita atau bercerita. Nantinya seorang klien akan diminta untuk bercerita mengenai apapun dan seorang konselor akan menerima masalah atau menyelidiki masalah klien dari sebuah ceritaan klien tersebut. Teknik mutual storytelling ini bisa membantu klien untuk mengarahkan kembali kepada tujuannya yang tadinya salah menjadi yang benar, atau keyakinannya yang tadinya keliru menjadi lebih yakin. Karena nanti goalsnya itu seorang klien harus bisa mengembangkan minat sosialnya kepada lingkungan di sekitarnya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut ini. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ini benar dengan Bapak Yaksan? Betul. Ada yang bisa saya bantu? Alhamdulillah, berarti benar. Jadi gini Pak, sebelum saya datang kemarin itu saya dikasih tahu sama teman saya, katanya Bapak Yaksan ini ahli untuk menyelesaikan berbagai macam masalah gitu Pak. Insya Allah. Saya kebetulan sebagai konselor dan banyak yang mengadu atau berkonsultasi kepada saya mengenai masalah-masalah kehidupannya. Ya gitu Pak. Ada mungkin mau dimulai sekarang? Boleh Pak? Ya, gimana? Sebenarnya gini Pak, saya agak malu sedikit sih Pak kalau cerita ini ya. Saya nggak cerita ke semua orang Pak. Saya cuma cerita mungkin baru pertama kali sama Bapak aja nih. Jadi udah 1 minggu ke belakang ini Pak, saya tuh habis putus sama pacar saya Pak. Nah ini tuh yang bikin putusnya itu, jadi benar-benar menurut saya itu sangat menyakitkan Pak. Saya diselingkuhin Pak, padahal posisinya itu kita itu sebentar lagi mau lamaran Pak. Saya udah ngenalin dia ke orang tua saya. Terus dia juga udah kenal dengan orang tua saya. Ketika saya sudah mulai percaya sama dia, udah menaruh hati sepenuhnya sama dia, tapi tiba-tiba dia ketahuan selingkuh Pak. Terus berarti kan masalahnya patah hati. Terus efek dari patah hati itu menyebabkan kehambatan dalam kehidupan apa? Jadi gini Pak, jujur Pak, sebelumnya saya itu tidak tahu sama sekali Pak apa itu namanya dunia malam, dunia pergaulan bebas Pak. Tapi karena kejadian ini, saya jadi sangat candu banget Pak. Bahkan sampai saya berani memegang minuman keras Pak sampai saat ini Pak. Berarti itu efek dari patah hati Sehan ya, itu, Pak. Dari patah hati Sehan itu jadi mengefek ke dalam kehambatan kehidupan yang lebih ke negatif. Iya Pak. Sehan tahu nggak public figure yang namanya Pirsa Besari? Penyanyi ya Pak? Ya, penyanyi. Oh iya, Pirsa Jadi Besari. itu kan dulunya kalau lihat dari story-nya ya, dia itu pernah patah hati sebelum dia itu terkenal dengan karya-karya yang emang sangat kaya ya karya-karyanya dan sangat diterima oleh masyarakat Indonesia. Sebelum dia itu menciptakan karya-karya tersebut, itu disadari atau tidak disadari itu efek dari patah hati. Tapi dia itu mengalihkan patah hatinya bukan ke arah negatif, tapi mengalihkan rasa patah hatinya itu ke arah positif dengan emang ketika misalkan patah hatinya itu luka, tapi ketika luka itu udah terlebur, udah emang melampiaskannya dengan karya-karya, dengan hobi Sehan, lebih aktif lagi, lebih fokus lagi ke emang digeluti oleh Sehan gitu, di diri Sehan, terus meningkatkan lagi skill Sehan, itu bisa lebih bagus gitu. Ya, saya tahu Pak, tapi kan dia itu artis Pak. Saya ini kan cuma orang biasa Pak. Iya kan, Pirsa Besari itu berawal dari orang biasa, bukan langsung artis dia. Jadi penyebabnya jadi artis itu karena dia patah hati. Kalau saya tahu dari story Pirsa Besari ini, saya bisa lihat buku Pirsa Besari, Catatan Juang dan lain-lain, itu ada di dalam buku itu menceritakan tentang dia itu kenapa bisa menciptakan karya-karya tersebut. Dia itu kan ketika patah hati, ini ceritanya, ketika patah hati dia itu mengelilingi Indonesia, terus
dalam Indonesia tuh dia sambil sambil nyiptain lagu. Terus dia tuh berawal dari iseng-iseng mengupload atau membagikan karya dia lewat salah satu platform gitu. Salah satu platformnya. Terus tiba-tiba dia itu gak mengaktifkan media sosialnya selama dia berkelana. Pas dia sudah selesai dengan sembuh dengan lukanya, terus dia memutuskan untuk pulang lagi ke rumah, terus mengaktifkan media sosial, ternyata karya-karyanya udah booming. Nah itu kan suatu hal yang tidak disangka-sangka. Nah itu pelajaran dari Pirsa Bersari, mungkin bisa dipraktekkan oleh Sehan. Mengerti gak dari tadi apa yang saya ceritakan, atau mengenai ada kolerasinya dari permasalahan Sehan gitu? Mengerti pak. Mungkin saya harus baca beberapa karya-karyanya juga mungkin pak, agar saya memotivasi diri saya, biar saya juga sebenarnya nggak mau pak kayak gini tuh, cuma karena pengaruhmu itu pak selalu muncul di pikiran saya pak. Membuat saya tidak ada. Mudah-mudahan dari tadi story yang saya bagikan bisa memotivasi Sehan untuk menjadikan luka itu menjadi ke hal yang positif dan membangun apa yang meningkatkan diri, meningkatkan skill Sehan, meningkatkan kualitas hidup Sehan menjadi lebih baik lagi gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa menyembuhkanlah sedikitnya luka dari apa yang Sehan alami. Baik, terima kasih pak. Sekarang saya sudah mulai lebih tercerahkan pak pikiran saya pak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak pak sudah mau Sama-sama kalau ada apa-apa kembali lagi ke sini. Baik pak. Oke. Terima kasih.